Di usianya yang baru 12 tahun, dia menggugat orang tuanya ke pengadilan. Alasannya, orang tuanya melahirkannya dan hamil lagi. Selain itu, karena keserakahan, mereka menyebabkan adik perempuannya yang baru berusia 11 tahun meninggal. Masih ingat, Zai menemukan noda darah di spray. Ia memumutnya, lalu hati-hati mencium. Sepertinya adiknya baru menstruasi. Ia tidak memberitahu orang tuanya, melainkan segera membawa adiknya ke toilet, lalu membantu mencuci darah di celana dalam adiknya dengan air. Setelah itu, ia melepas kaosnya sendiri dan menggulungnya menjadi satu. Lalu, ia menyuruh adiknya menjepit kaos itu dan menarik kakinya, sambil berkali-kali mengingatkan adiknya bahwa hal ini tidak boleh diketahui siapapun. Sebab, di tempat mereka yang tertinggal itu, jika seorang gadis sudah menstruasi, itu berarti dia sudah dianggap dewasa. Setelah dewasa, boleh dinikahkan. Jika dinikahi seorang, hidupnya akan lebih buruk dari binatang. Beberapa teman gila karena hal ini, mereka hidup di kawasan kumuh Lebanon, pengungsi tanpa identitas. Zaim hidup di lingkungan ini. Satu keluarga berdesakan di rumah kontrakan. Meskipun keluarga miskin tidak punya apa-apa, orang tua Zaim gemar punya anak. Rumah kecil dipenuhi tangisan dan teluhan. Orang tua mereka sama sekali tidak punya waktu untuk mengurus anak bungsu. Supaya anak itu tidak lari kemana-mana, kakinya diikat dengan rantai besi. Setiap kali Zaim pulang ke rumah, ia selalu melepaskan tali di kaki adiknya, lalu menggendong dan menangkannya di samping. Di rumah itu bahkan tidak ada satupun ranjang yang layak. Malam hari, seluruh keluarga hanya bisa tidur berdesakan di lantai yang lembab. Hanya dipisahkan oleh tirai, itu pun tidak menghalangi orang tua mereka untuk terus berhubungan. Namun yang menyedihkan, mereka hanya tak melahirkan tanpa memikirkan cara membesarkan anak. Semakin banyak anak yang lahir, semakin miskin mereka, tapi justru semakin miskin, maka semakin banyak melahirkan karena di dalam mereka. Anak laki-laki dianggap sebagai tenaga kerja gratis, bisa dikirim keluar untuk mencari uang. Anak perempuan, setelah dewasa, akan menjadi pohon uang, bisa ditukar dengan uang. Zaim punya seorang kakak laki-laki yang tinggal di penjara. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, ibunya menyuruh Zaim pergi ke apotek membeli tramadol, sejenis obat penghilang rasa sakit yang mirip narkotika, jika dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan ketergantungan. Ibunya akan merembuk obat itu menjadi bubuk, lalu mencampurnya ke dalam air, kemudian merendam pakaian ke dalam campuran itu. Setelah pakaian kering, pakaian-pakaian itu menjadi alat untuk menyelundupkan tramadol. Setelah itu, ibunya mengirimkan pakaian-pakaian tersebut ke penjara. Ibunya memanfaatkan anaknya yang di penjara untuk menjual barang itu kepada nabi dan lain demi mendapatkan keuntungan. Melihat anaknya yang sedang di penjara, sang ibu bukannya memarahi, malah merasa sangat bangga karena anaknya bisa menghasilkan uang. Hal ini membuat Zain yang berada di sampingnya merasa sangat bingung, karena sejak kecil, Zain sudah memikul tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Setiap hari, ia bekerja di supermarket milik Kuantara Asad untuk membantu meringankan beban sewa rumah keluarga mereka. Pekerjaannya adalah membantu mengantarkan barang di supermarket dan dalam perjalanan mengantarkan barang setiap harinya. Setiap hari, ia melihat bus sekolah melintas di sampingnya, melihat anak-anak membicarakan sekolah. Mata Zain dipenuhi iri dan kesedihan. Namun tekanan hidup tak memberinya waktu berpikir. Ia hanya bisa terus menarik barang-barang lebih berat dari tubuhnya, tanpa henti. Suatu malam saat makan malam, Zain memberanikan diri mengungkapkan keinginannya orang tuanya. Ia ingin bersekolah. Ibunya tak duga sangat mendukung keinginannya, namun bukan ingin Zain mendapatkan pendidikan. Namun, alasannya bukan karena ingin Zain mendapatkan pendidikan, melainkan karena dengan begitu Zain bisa menghemat makanan di rumah, bahkan bisa membawa pulang makanan gratis dan perlengkapan hidup dari sekolah. Tapi keinginan itu langsung ditolak oleh ayahnya. Ia khawatir Zain tidak bisa membantu bekerja untuk pemilik rumah sebagai pengganti uang sewa, sehingga keluarga mereka bisa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa hidup di jalanan. Saat tidak bekerja, Zain akan membawa adik-adiknya ke jalan untuk berjualan minuman. Di sana banyak preman dan anak jalanan berkumpul. Zain harus memastikan usahanya tetap berjalan lancar, sekaligus melindungi adik-adiknya dengan tubuh kecilnya agar tidak diganggu. Dihina dan dipukuli, Zain tak pernah mundur. Ia suka duduk di atap bersama Mei Mei dan Sahar, menabuh drum dari ember bekas, sementara Mei Mei bersandar di pundaknya. Di keluarga ini, hanya mereka yang saling bergantung. Anak pemilik rumah selalu berniat buruk terhadap Sahar, meminta Zain membawakan jerami dan mie instan. Zain tahu anak itu punya maksud jahat, jadi setiap kali ia membuang barang-barang itu langsung ke tempat sampah. Karena di hatinya, Sahar satu-satunya tempat suci di dunia kotor ini. Ia tak mengizinkan siapapun menodainya. Meski sudah berusaha menyembunyikan menstruasi adiknya, ibunya tetap mengetahuinya. Suatu hari, sepulang ke rumah, Zain melihat ayam di lorong dan merasa ada yang tak beres. Ia membuka pintu dan mendapati transaksi jahat berlangsung di kamar. Di sofa, Sahar duduk dengan riasan tebal bersama pemilik rumah, Asad. Zain paham adiknya akan dijual, maka ia mengamuk, berusaha menghentikan ibunya, mencoba mengusir pemilik rumah dan anaknya. Namun, semua sia-sia di hadapan orang tua kejam, karena di mata mereka, anak perempuan hanyalah barang dagangan matang, menukarnya dengan uang wajar. Apalagi yang dihadapi pemilik rumah mereka sendiri, kalau tidak senang, keluarga Zain bisa kehilangan tempat tinggal. Tak tahan dengan semua itu, Zain bergegas masuk kamar dan melihat adiknya dengan riasan yang tidak sesuai usianya, membuat hatinya campur aduk. Ia menghapus lipstik di bibir adiknya, bahkan ingin merobek gaun pengantin yang terasa seperti kutukan penyihir itu. Namun, sekeras apapun usahanya, tubuh kecilnya tetap tak mampu melawan hukum bertahan hidup di tempat ini. Zain pun terbaring lesu di ranjang, memikirkan bagaimana caranya melindungi adiknya. Setelah berpikir lama, ia memutuskan untuk membawa adiknya kabur dari tempat ini. Diam-diam, saat orang tuanya lengah, ia mengambil semua tabungan keluarga. Tak disangka, uang itu ternyata hanya cukup untuk membeli satu tiket kereta saja. Untungnya,
Sopir yang baik hati setuju, asalkan adiknya duduk di pangkuan Zain, itu dihitung 1 tiket. Setelah itu, Zain pergi ke minimarket milik pemilik rumah untuk mencuri beberapa kebutuhan hidup. Namun, saat semuanya sudah siap dan ia hendak pulang menjemput adiknya, tiba-tiba ia mendengar suara adiknya yang berteriak histeris meminta tolong. Lalu terdengar ancaman kejam dari ibunya, "Kalau kamu berani kabur dan kembali, aku akan membunuhmu." Seketika, tangisan dan cerita memenuhi seluruh lorong, membuat suasana begitu menyesakan hingga sulit bernapas. Melihat Mei Mei diseret ibunya, Zain mati-matian menghalangi, tapi dipukul. Setelah tarik-menarik, adiknya tetap dibawa pergi ayah mereka yang tak berperasaan. Dalam keputusasaan, Zain berlari mengejar motor, memanggil nama adiknya, sampai motor itu menghilang. Amarah yang selama ini ia pendam meledak. Kali ini, ia putus asa terhadap keluarganya, sadar dirinya tak berdaya melawan kenyataan. Ia terus berlari di bawah terik matahari, hingga naik bus pergi dari rumah. Sinar matahari menyorot wajahnya, namun di wajah Zain tak ada kehangatan. Lama kemudian, di dalam bus muncul seorang kakek yang mengaku sebagai sepupu Spider-Man, yaitu Chuck Crutchman, yang membuat Zain teringat pada hidupnya sendiri yang seperti itu. Kakek itu bertanya kemana Zain akan pergi. Dunia ini begitu luas, tapi Zain sendiri tak tahu harus kemana, jadi ia menjawab, ke rumah nenek. Jawaban itu membuat si kakek yang tak punya anak cucu jadi iri. Di tengah perjalanan, kakek itu turun di sebuah taman hiburan. Zain yang tak tahu harus kemana pun ikut turun bersamanya. Di tempat ini, seolah-olah waktu tak lagi berarti. Tanpa beban menafkahi keluarga, ia seperti anak domba baru keluar dari kandang, bingung dan cemas. Ia duduk di biang lala, memandang jauh ke depan tenang. Saat pagi tiba, matahari terbit perlahan naik, lautan luas riak kecil, namun Zain tak merasakan harapan untuk masa depannya. Padahal ia sudah menaiki wahana disukai anak-anak, tapi dari awal sampai akhir, ia tak merasakan kebahagiaan. Hari-hari berikutnya demikian. Saat lapar, ia hanya makan camilan dari dalam tasnya, dan kalau mengantuk, ia langsung tidur di mana saja. Namun setelah persediaan habis, ia tetap harus kembali ke kenyataan. Demi bertahan hidup, ia harus mencari pekerjaan, tapi tak ada yang berani mempekerjakan anak di bawah umur, sehingga ia pun berkali-kali ditolak. Dalam keputusasaan, ia memanjat patung di taman bermain, berusaha keras merobek pakaian di atasnya. Ia ingin merasakan kehangatan kasih ibu dari dekat, namun pemandangan itu justru membuat petugas kebersihan, Rahil, diam-diam tertawa geli. Mungkin karena kasihan pada Zain, Rahil yang baik hati memberinya minuman dan roti. Tapi hanya cukup untuk 1 kali makan, tidak menyelesaikan masalah makan Zain di depannya. Setelah gagal mencari pekerjaan, ia kembali ke taman bermain. Wajah polosnya dipenuhi kelelahan dan kebingungan, ia diam memandangi anak-anak yang tertawa riang di wahana ayunan. Saat itu, ia merasa dan mereka seperti berasal dari 2 dunia berbeda. Tanpa penghasilan, Zain tak tahu bagaimana bertahan hidup. Setelah berpikir panjang, ia memusatkan perhatian pada Rahil, orang yang pernah membantunya, dan mulai mengikutinya pulang. Zain memohon agar Rahil membantunya mencari pekerjaan. Awalnya, Rahil tidak peduli, karena hidupnya sudah kacau. Sebagai imigran ilegal tanpa dokumen, Rahil melahirkan anak sebelum menikah, dan pacarnya menghilang. Setiap hari saat bekerja, ia menyembunyikan anaknya di kamar mandi sempit, dan menyelinap menengoknya di sela-sela kerja. Hidupnya sudah sulit, ia tidak punya tenaga atau pikiran mengurus anak lain. Tapi Zain tetap keras kepala mengikutinya, mungkin karena Rahil kasihan. Akhirnya, Rahil membawa Zain pulang ke rumah. Malam itu, Zain akhirnya bisa mandi, makan makanan hangat, dan tidur di ranjang nyaman. Ia bisa melepaskan lelah berhari-hari, membungkus diri dengan selimut dan tidur nyenyak. Alasan Rahil menampung Zain adalah agar saat ia pergi bekerja, Zain bisa menjaga anaknya di rumah. Mengasuh anak kecil seperti Yonas adalah pekerjaan mudah bagi Zain. Awalnya, Rahil masih waspada, setiap malam selalu menghitung uang di rumah, tapi setelah beberapa waktu bersama, ia menyadari Zain sama sekali tidak punya niat buruk. Bahkan, Zain juga sangat baik pada Yonas. Ia tidak hanya memberinya susu dan mengganti popok, tapi saat Yonas menangis, Zain akan menggunakan cermin untuk memantulkan kartun dari televisi tetangga agar bisa mereka tonton. Mereka sangat akrab, Zain merawat Yonas seperti adik kandung sendiri. Setelah lelah bermain, mereka akan tidur bersama, saling bersandar. Ketika Rahil pulang ke rumah dan melihat pemandangan hangat itu, wajahnya pun tersenyum lega. Suatu hari, Rahil diam-diam membawa pulang kue sisa dari tamu tempat ia bekerja. Dalam cahaya lilin yang redup, mereka seperti tikus kecil, bahagia menikmati kelezatan yang langka itu. Di sela-sela itu, Rahil bertanya pada Zain apakah ia merindukan keluarganya. Zain memberitahunya paling ia rindukan adalah adik perempuannya. Adiknya sudah menikah dengan pemilik rumah. Ia membayangkan pernikahan adiknya, dan meriah merayakan, orang menaburkan beras dan kelopak mawar dari balkon. Rahil menatapnya tanpa berkata apa-apa, seolah pernikahan adik Zain seperti itu. Setiap kali hendak keluar rumah, Rahil menempelkan selembar kertas di wajahnya, agar cocok dengan foto di identitas palsunya. Belakangan ini, identitas palsunya habis masa berlakunya, ia kembali mencari Aspro, pembuat identitas palsu. Tak disangka, orang meminta harga sangat tinggi, minta $1.500 AS. Ternyata, dia lama mengincar anak laki-laki Rahil. Dia ingin memanfaatkan situasi sulit ini untuk mendapatkan anak laki-laki Rahil. Dia berkata pada Rahil, bahkan sebotol saus tomat saja punya tanggal produksi, tapi anakmu tidak punya apa-apa.
Lebih baik biarkan aku mencarikan keluarga yang baik untuknya, dan kamu juga bisa dapat uang untuk membuat dokumen palsu. Ucapan itu membuat Rahil yang tinggal di rumah Gayat langsung menangis, tapi karena naluri ibuannya, dia tetap menolak tawaran Aspro. Bagi Rahil, anaknya adalah segalanya. Di hari-hari berikutnya, Rahil menyingkirkan harga dirinya, ke sana kemari mencari uang dan menagih gaji yang sengaja ditahan oleh mantan bosnya. Dia mencoba meminta gaji di muka dari bosnya, tapi tak mau membantunya. Dalam keputusasaan, dia terpaksa menjual rambut panjang kesayangannya. Biasanya setiap bulan, dia mengirim uang untuk ibunya yang sakit di kampung. Tapi kali ini, dia hanya bisa menangis dan memohon maaf pada ibunya. Dia berbohong, bilang tidak bisa mengirim uang karena harus ikut les bahasa Inggris. Beban hidup menekan pundaknya sampai dia nyaris tak bisa bernapas, padahal dia masih seorang gadis muda. Dalam keputusasaan, Rahil akhirnya memutuskan untuk melanggar batas terakhirnya. Setelah berdana rapi, dia berpamitan pada putranya. Anaknya, yang sepertinya merasa ada yang tidak beres, terus-menerus melambaikan tangan pada ibunya. Tak disangka, sejak saat itu, Rahil tak pernah kembali lagi. Keesokan paginya, Zain membawa anak kecil itu dan mulai mencari di jalanan. Di tengah lalu lintas yang ramai, Zain dengan tubuh kurusnya berusaha keras menggendong Yonas yang ukurannya hampir setengah dari dirinya. Meski kelelahan sampai nyaris kehabisan napas, Zain tetap menggigit gigi dan bertahan, karena ini adalah tanggung jawab Rahil. Ia harus menjaga anak itu. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya ia menemukan Aspro. Orang itu langsung mengenali Yonas kecil. Dengan licik, Aspro mengulurkan tangan ingin menggendong anak itu, tapi Zain waspada menolaknya. Saat tahu Zain datang mencari Rahil, Aspro mengaku tidak tahu, bahkan nomor Rahil tidak aktif. Ia membeli sandwich untuk mengambil hati Zain, tapi Zain menolaknya. Dunia yang menyakitinya membuat Zain melihat kepalsuan Aspro. Setelah itu, ia memeluk anak dan pergi, lalu tanpa tujuan berjalan di pinggir jalan mencari Rahil. Saat melewati kios kue, aroma biskuit membuatnya menelan ludah. Meski lapar, mereka tak punya uang hanya bisa memandang penuh harap. Akhirnya, karena lapar dan kedinginan, ia tumbang di sudut jalan, meringkuk seperti udang dan tertidur. Namun, yang tidak ia ketahui, kemarin Rahil baru saja ditangkap polisi begitu ia menginjakan kaki di jalan. Ketika hidup terasa sangat buruk, seringkali ada hal lebih buruk menanti. Di kantor polisi, imigran gelap kurus berjejer panik. Polisi menanya mereka apakah ada anak lahir. Anak yang lahir di tanah ini akan tetap tinggal, sementara mereka dideportasi, dipisahkan dari keluarga selamanya. Tak ingin diperlakukan seperti itu, Rahil diam-diam memeras ASI di belakang polisi, sambil terus menangis dan memohon ampun pada anaknya. Sementara itu, keadaan Zain tak jauh lebih baik. Setelah gagal menemukan Rahil, Zain hanya bisa kembali ke rumah kontrakan bersama anak itu. Karena kelaparan, Yonas mulai menangis keras, dan Zain terpaksa menggunakan sisa tabungannya yang sedikit untuk membeli susu bubuk murah. Ia menggeledah seluruh rumah, tapi hanya menemukan beberapa bongkahan es di dalam kulkas, lalu menaburkan susu bubuk di atas es itu. Setelah itu, mereka pun meringkuk bersama dengan bahagia. Namun karena tak mampu membayar tagihan air, rumah mereka pun segera kehilangan pasokan air. Setelah kehabisan segalanya, Zain memutuskan menjual barang di rumah demi uang. Agar mudah membawa barang, ia merebut skateboard dari anak tetangga. Hidup penuh tekanan melukai batinnya. Saat itu, ia tak peduli pandangan orang lain. Ia mengikat panci dari rumah ke skateboard, menjadikannya gerobak. Setidaknya, barang bisa ditukar makanan. Di pasar, ia bertemu gadis seumuran bernama Mesoum yang membagikan rahasia bisnisnya kepada Zain. Yaitu, bicara sesuai dengan siapa yang dihadapi, berkata seperti manusia pada manusia, berkata seperti setan pada setan. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah paham pelaturan bertahan hidup di tempat ini. Ia memberitahu Zain, kalau aku sudah cukup uang, aku akan pergi sesuai dia, karena di sana anak-anak tidak perlu khawatir soal makan dan minum. Tidak ada yang akan menanyakan asal-usulmu, dan tidak ada diskriminasi. Mendengar itu, Zain langsung terpesona dengan negeri impian tersebut. Tapi Mesoum menambahkan, untuk pergi sesuai dia, setidaknya butuh $300. Setelah berkata begitu, ia memberikan nomor telepon Aspro kepada Zain. Melalui orang itu, Zain bisa mendapatkan tiket untuk melarikan diri dari tempat ini. Mesoum menggambar perahu kecil di samping nomornya. Baginya, perahu membawa harapan masa depannya. Selama ia bisa naik di geladak, hidupnya mulai berlayar. Namun, ketika mendengar bahwa untuk pergi ke Swedia harus membayar $300 Aspro, Zain yang tak punya uang terpaksa mengubur keinginannya. Setelah mendengar dari Mesoum bahwa orang Lebanon bisa mendapatkan bantuan gratis, Zain pulang dan mulai berlatih di depan cermin. Petugas langsung melihat betapa buruknya akting Zain. Mungkin karena iba, petugas tidak mempersulitnya bahkan memberinya 1 ember besar susu bubuk dan beberapa popok. Karena tidak ada air, kedua anak yang kelaparan hanya duduk di pinggir jalan dan memakan susu bubuk. Mobil-mobil melaju kencang, tapi tak satu pun yang mau berhenti untuk mereka. Di tengah lalu lintas ramai, mereka berdua sangat kesepian dan terasing. Setelah persediaan makanan habis, Zain kembali membawa barang-barang dari rumah ke pasar. Apapun yang Zain bawa, Aspro menerimanya tanpa menolak. Tapi tujuan Aspro bukan karena dia baik hati melainkan agar bisa segera menyingkirkan mereka. Setelah semua barang diambil, Aspro yakin ketika Zain kehabisan akal, dia pasti akan menjual Yonas kepadanya. Mendengar Zain bertanya cara pergi ke Swedia, Aspro membual, Rahil sudah sepakat denganku, kamu serahkan Yonas padaku.
Setelah urusan selesai, aku akan memberimu $500. Kamu bisa pergi kemanapun. Mendengar itu, Zain sempat tergoda, tapi dia masih menyimpan harapan, memilih pergi bersama Yonas. Dalam perjalanan pulang, kedua anak itu melewati tempat cuci mobil. Dengan bantuan pegawai baik hati, mandi, mencuci pakaian. Mereka membersihkan tubuh dari kotoran. Pada saat yang sama, seolah-olah semua beban dan kekhawatiran selama berhari-hari juga ikut terbasuh, dan di momen itu, rasa lelah pun seakan lenyap. Saat menjemur pakaian di rumah, Zain secara tak sengaja menemukan rasa kumaru palsu yang dibuat ibunya di dalam saku. Maka dia memutuskan untuk kembali ke kerjaan lamanya, membuat minuman terlarang. Namun, di rumah yang sangat miskin itu, bahkan setetes air pun sudah tidak ada. Zain pun terpaksa mengambil air laut dan mencampurkan kumadu yang sudah dihancurkan ke dalamnya. Untungnya, selama bisa dipakai, para pecandu itu tidak peduli. Setiap hari, minuman buatan Zain selalu ludes terjual. Dengan cara ini, tak butuh waktu lama, Zain berhasil mengumpulkan banyak uang. Jika terus seperti ini, biar segera bisa pergi dari Swedia. Namun, tepat saat membayangkan masa depan indah, kenyataan menghantamnya. Ketika pecandu itu mengetahui Zain anak sendirian tanpa perlindungan dewasa, mereka tidak lagi bersikap baik. Mereka merampas minuman buatan Zain, tapi juga memukulinya kejam saat ia mencoba melawan. Ketika Zain yang putus asa kembali ke kontrakannya, ia baru menyadari karena sudah lama menunggak sewa. Pemilik rumah membuang sisa barang, tapi juga mengganti kunci pintu baru. Zain berusaha sekuat tenaga mendobrak pintu rumah, karena semua uang yang ia kumpulkan terkunci di dalam kamar itu. Saat ia memukul pintu, Zain tiba-tiba sadar dirinya terjerumus ke jurang tanpa dasar seperti dulu. Dunia ini begitu luas, tapi di mana rumah baginya? Tak punya tempat pergi, ia duduk di pinggir jalan bersama Yonas. Setelah pergulatan batin, ia memutuskan membeli kesempatan terakhir pada dunia ini. Ia menaruh Yonas di pinggir jalan, bersembunyi di sudut mengamati, berharap ada orang baik hati mengadopsi Yonas. Air mata tak tertahankan membasahi mata Zain. Yonas yang tak mengerti apa-apa, berulang kali membuka tangan dan berjalan ke arahnya. Bahkan beberapa kali hampir terseret lalu lintas. Khawatir Yonas tertabrak kendaraan, Zain akhirnya mengikatnya di pinggir jalan dengan tali. Orang-orang lalu lalang hanya melirik karena penasaran, tak ada satupun peduli nasib Yonas. Mendengar tangisan Yonas memilukan, Zain kehilangan harapan negara ini. Dalam keputusasaan, ia kembali mencari Aspro. Zain setuju menyerahkan Yonas, tapi dengan syarat Yonas dicarikan keluarga baik. Hidup Yonas akan lebih baik daripada mati kelaparan di jalan bersamanya. Akhirnya, Zain menukar Yonas dengan tiket masuk ke Swedia. Namun saat itu ia tidak merasa bahagia. Dengan berat hati, ia memeluk Yonas erat sambil meminta maaf. Ketika sampai di salon, air matanya mengalir, bukanlah yang ia inginkan. Dulu, tak peduli seberapa sulit dan berat hidupnya, entah dipukuli atau alami hal buruk lain, bahkan saat uang jerih payahnya lenyap sekejap, Zain tak pernah meneteskan air mata. Namun, saat ia sendiri harus serahkan Yonas, putus asa luar biasa menghampirinya. Sebagai anak, ia tak berdaya lindungi anak lain. Untungnya, Aspro tepati janji disepakati. Namun, ke Swedia, ia harus punya dokumen identitas. Demi dapatkan bukti identitas itu, Zain kembali ke rumah kotor dan kacau. Ia tidak menyapa siapa, hanya mengobrak-abrik mencari dokumen. Pikirannya ingin segera kabur dari negara menyedihkan ini. Ibunya melihat ia pulang, langsung memukulinya habis-habisan. Ayahnya, Zain mencari dokumen, langsung menariknya ke samping lemari, mengeluarkan setumpuk berkas marah berkata, "Bisimi semua dokumen, bukti pernah dipenjara, surat temusiran, pemberitahuan dari rumah sakit. Cuma satu yang tidak ada, identitas yang kamu cari, cepat pergi sana." Ayahnya bicara emosinya memuncak, seperti membuang sampah, ia mengusir Zain keluar rumah. Dari nada bicara ayahnya, Zain menangkap sedikit kesedihan, firasat buruk menyergap hatinya. Ia buru-buru bertanya, apakah ada anggota keluarga kita yang pergi ke rumah sakit? Tagihan rumah sakit itu milik siapa? Ayahnya hanya duduk di sofa tanpa menjawab. Setelah Zain mendesak, ibunya mengungkapkan kabar yang membuat hati Zain hancur. Adikmu, Sahar, keguguran setelah hamil, mengalami pendarahan dan meninggal di depan rumah sakit. Setelah mendengar itu, Zain kehilangan akal sehatnya. Ia kehilangan Rahil, dan dengan tangannya telah menjual Yonas. Kini, adik yang paling ia sayangi pun telah tiada. Ia berlari ke kamar, mengambil pisau, lalu berlari menuruni tangga. Ia berteriak, meminta melihat benar-benar kehilangan. Hidup yang kacau ini kehilangan harapan. Dan saat ia memutuskan untuk membalas semua ini, tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Dengan tulah marah, ia menusukkan pisau ke tubuh sang pemilik rumah. Bahkan ketika wajahnya berlumuran darah dan ia ditangkap masuk penjara, ekspresinya tetap tenang. Malam itu, para petugas yang berpakaian rapi datang ke penjara untuk menghibur para tahanan dengan pertunjukan tari dan nyanyian. Zain bersembunyi di pojok, menatap dingin semua yang ada di depannya. Dinding penjara seolah memisahkan dua dunia. Di satu sisi adalah surga, di sisi lain adalah neraka. Di tengah keramaian meriah, ada Rahil diam. Ia menangis diam-diam merindukan anaknya. Tiba-tiba, nama Zain terdengar di pengeras suara, nama familiar membuat Rahil merangkak ke tepi pintu, ingin tahu apa terjadi. Namun, ketika ia hanya melihat Zain tanpa anaknya, ia hancur menangis.
Dengan bantuan petugas penjara, keduanya bertemu. Zaim sadar telah ditipu. Ternyata, Aspro adalah pedagang manusia tak bermoral. Namun, semuanya sudah terlambat. Hal itu, ibu datang menjenguk Zain di penjara. Perut ibunya yang sedikit membuncit membuat Zain sadar, ibunya hamil lagi. Seorang ibu yang tidak menghargai anak-anaknya, tapi akan melahirkan satu anak lagi. Dengan nada sinis, Zain mengucapkan selamat padanya, seolah-olah masa berkabung sudah lewat dan ibunya tak perlu lagi mengenakan pakaian hitam. Ibunya tidak marah, malah mengeluarkan camilan favorit Zain, berusaha mendekatkan diri padanya. Ia memberitahu Zain, jika bayi dalam kandungannya perempuan, ia akan menamainya Saha. Mendengar itu, Zain tak bisa lagi menahan emosinya. Ia marah dan menyuruh ibunya segera pergi, lalu ia melemparkan camilan itu dengan keras ke tempat sampah. Malam itu, di televisi penjara muncul sebuah acara siaran langsung. Acara ini membantu orang-orang menyelesaikan berbagai masalah sosial. Setelah bertikai berulang kali, Zain akhirnya menelepon tim acara tersebut. Ia ingin menuntut orang tuanya, ingin orang dewasa mendengarkan kata-katanya, ingin mereka yang tidak bisa merawat anak tidak lagi melahirkan anak. Kalau tidak, kenanya masa depan anak-anak hanya kekerasan, pelecehan, penghinaan, pemukulan, dirantai dengan rantai besi, dipukul dengan tipa air, lem, dan sabuk. Kata-kata poin akrab yang pernah didengar hanyalah, bocah bau, pergi sana, hidup bahkan lebih buruk dari dengan kotoran. Percakapan seperti ini dengan cepat tersebar ke seluruh penjara lewat siaran langsung televisi, dan mengguncang masyarakat. Beberapa hari kemudian di pengadilan, seluruh media nasional memperhatikan anak laki-laki kecil ini. Selama persidangan, Hakim juga memanggil Asap, yang beruntung lolos dari bencana meski kehilangan bagian bawah tubuhnya. Hakim yang cacat itu dengan suara keras bertanya apakah dia pernah menikahi seorang gadis berusia 11 tahun. Namun dia malah memasang wajah polos dan berkata, orang-orang di sekitarnya juga seperti itu. Ketika pengacara dengan penuh keraguan bertanya kepadanya mengapa Saha yang sedang hamil mengalami pendarahan hebat hingga meninggal di depan pintu rumah sakit. Ibunya menangis terseduh-seduh sambil mengungkapkan alasannya. Ternyata karena Saha tidak memiliki identitas diri, rumah sakit enggan menerimanya. Setelah itu, ia mulai mengeluhkan dirinya yang seperti dokter budak. Tidak ada yang bisa memahami penderitaan yang tak bisa ia lawan. Apalagi Hakim yang duduk di atas sana, sama sekali tidak berhak menilai kejadian sesaat itu. Suasana yang tadinya penuh candakawa pun langsung berubah menjadi hening. Hakim bertanya kepada Zain, apa yang ingin ia minta dari orang tuanya. Dengan wajah serius, Zain berkata kepada Hakim, ia berharap orang tuanya tidak lagi punya anak. Hakim berjanji bahwa hal itu bisa dilakukan oleh orang tuanya. Namun, Zain kembali bertanya, lalu bagaimana dengan yang ada di perut ibunya sekarang? Satu kalimat itu kembali membuat seluruh ruang sidang terdiam membisu. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil menangkap Aspro dan menyelamatkan anak laki-laki Rahil. Takbir membawa kebahagiaan, Rahil bisa berkumpul kembali dengan anaknya seperti yang ia impikan. Air mata bahagia dan haru membasahi pipinya. Meskipun dideportasi, bagi Rahil, di mana ada anaknya, disitulah rumahnya. Sementara itu, Zain bisa memiliki identitas resmi. Saat difoto, wajah Zain tetap tegang, sampai sang fotografer memberitahunya bahwa ini adalah foto untuk kartu identitas, bukan surat kematian. Awan kelam yang menekan hidupnya seolah tersapu bersih. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memperlihatkan senyum cerah. Itulah tadi alur cerita film Capernaum. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.